Kabar mengejutkan datang dari dunia pendidikan di Provinsi Lampung. Sejak dilanda pandemi COVID-19 pada awal 2020 lalu hingga Oktober 2021, jumlah siswa di Provinsi Lampung yang putus sekolah sangat tinggi. Jumlahnya mencapai 8.161 siswa. Itu pun baru kalangan siswa SMA sederajat dan belum termasuk jumlah siswa SMP dan SD. Rinciannya yakni 4.063 siswa SMA, 4.057 siswa SMK, dan 41 siswa SLB. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Tombi Elfrahandarta, saat ditemui di kantornya pada Selasa pagi mengatakan tingginya siswa setingkat SMA putus sekolah tersebut sebagian besar akibat menurunnya ekonomi keluarga siswa yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Para siswa yang putus sekolah tersebut memilih bekerja membantu perekonomian keluarganya. Di masa pandemi ini banyak anak putus sekolah karena memang ingin membantu orang tuanya, dan mungkin saja motivasi mereka melihat kondisi ekonomi keluarganya jadi penggerak mereka untuk memilih bekerja daripada sekolah. Sekolah itu kalau kita lihat statistik itu capainya hanya 2,6% dari yang tetap ingin sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mengklaim telah berusaha keras mencegah siswanya putus sekolah, namun hal tersebut tidak berhasil. Pemerintah Provinsi Lampung akan mengupayakan bantuan pendidikan bagi mereka, namun semua tergantung pada ketersediaan anggaran. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Satgas COVID-19 Bandar Lampung terus menggelar jemput bola dalam percepatan vaksinasi. Salah satunya dengan membuka posko vaksinasi di pusat perbelanjaan untuk pengunjung mal di wilayah Kecamatan Uwai Halim. Pemkot Bandar Lampung menargetkan pelaksanaan vaksinasi Bandar Lampung harus mencapai 80% hingga akhir Oktober 2021. Selain di mal, vaksinasi jemput bola juga terus dilakukan ke sejumlah pasar tradisional dan tempat keramaian lainnya. Percepatan vaksinasi tersebut diharapkan bisa mencapai 100% pada Desember 2021 mendatang. Hari ini pelaksanaan vaksinasi di mal, karena nanti ada berapa mal, ada berapa pasar yang juga akan kita lakukan. Kemarin masuk berapa kali pasar sudah kita lakukan, mal dan door to door juga sudah kita lakukan, dan sekarang juga lagi berjalan door to door di kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung. Vaksinasi di pusat perbelanjaan disambut antusias para pengunjung atau warga yang belum divaksin. Apalagi lokasinya mudah diakses dan mereka tidak perlu repot-repot datang dan antri ke pusat kesehatan atau rumah sakit. Dapat informasi lewat media. Lewat media? Menurut aku jadi memudahkan kita untuk menjangkaunya aja sih, soalnya kan di mall lebih mudah untuk digapai ya buat semua orang. Jadi menurut aku sangat membantu. Pemkot Bandar Lampung menyediakan 1.000 dosis vaksin COVID-19 setiap harinya. Vaksinasi jemput bola akan dilakukan rutin hingga Desember mendatang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Penderita COVID-19 yang sembuh atau penyintas COVID-19 di Lampung, berdasarkan penelusuran Dinas Kesehatan, ada yang mengalami perpanjangan masa penyembuhan atau biasa disebut long COVID. Kepala Dinas Kesehatan Lampung Rehana mengaku pihaknya sudah menemukan penderita long COVID. Jumlah kasusnya kurang dari 10% dari total seluruh pasien dan kini diklaim sudah mendapat perawatan intensif. Perawatan pasien long COVID juga dinyatakan lebih intensif karena gejalanya berkepanjangan. Rehana juga menyebut beberapa penderita long COVID menunjukkan tanda kesembuhan meski jumlahnya tidak banyak. Ya, kalau kita kayaknya sepertinya tidak banyak ya yang menderita long COVID, ya, karena mungkin mereka juga memperbaiki imun segera dan lain-lain. Ya mungkin tidak seperti banyak yang di 60% enggak ada, tapi ada mungkin 1-2 yang menderita long COVID, tapi tentu dalam pengawasan dokter dan mereka pasti akan mencari terapi juga. Ya.
Berdasarkan data dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, sebanyak 65% pasien COVID-19 di Indonesia mengalami long COVID, sehingga kasus itu tidak bisa dianggap sepele. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan pemuda dan pemudi di Lampung Selatan mengikuti pendaftaran rekrutmen anggota baru di Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Mereka dengan sabar mengantri untuk mengumpulkan formulir pendaftaran di kantor Satpol PP Lampung Selatan. Pendaftaran sudah dibuka sejak 20 Oktober 2021 dan akan berakhir pada hari ini, Rabu 26 Oktober 2021 siang. Berdasarkan data dari panitia pendaftaran hingga Selasa pagi, sudah lebih dari 400 orang pendaftar, sementara yang akan diterima sebanyak 220 orang. Penerimaan Satpol PP dibuka lantaran jumlah personil yang ada kini sangat minim, sehingga penertiban dan ketentraman di wilayah Lampung Selatan belum bisa ditegakkan maksimal. Kepala Satpol PP Lampung Selatan Heri Bastian menegaskan, jika ada oknum pejabat atau panitia yang mengambil keuntungan pribadi dalam rekrutmen tersebut akan diberi sanksi tegas dicopot jabatannya. Ia menjamin proses seleksi berjalan akuntabel dan transparan. Juga mengingatkan bahwa ini jangan sampai terpancing dari isu-isu katanya ada suap sogok menyogok yang sudah sangat, ini kayaknya berkembangnya luar biasa ini. Kami akan buktikan bahwa kita coba seobjektif mungkin. Kalau memang nanti ada yang berminat ingin mendaftarkan diri, dia memiliki kemampuan yang memang kita butuhkan, persyaratan sudah terpenuhi, dan itu ya kita nanti sama-sama kita lihat. Persyaratan pendaftaran anggota Pol PP di Pemkab Lampung Selatan yakni usia maksimal 28 tahun, diutamakan berdomisili di Lampung Selatan, pendidikan minimal SMA. Proses seleksi dibantu Dinas Kesehatan, tentara, dan polisi untuk tes jasmani. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kiri, gerak, aktifkan.